Karena di sini kata kuncinya sebetulnya bagaimana orang tua bisa menterapi, bagaimana orang tua bisa menjadi programmer bagi putra putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semakin memberikan banyak manfaat ya. Dan kali ini teman-teman, saya banyak permintaan dari ibu-ibu nih ya. Karena mengeluh putra putrinya ada yang kesulitan makan nasi. Oke, teman-teman, baik, untuk memberikan manfaat semakin luas video ini dan memberikan banyak edukasi ke masyarakat tentang hipnosis, hipnoterapi, NLP dan coaching ya, teman-teman boleh share ke teman yang lain dan pastikan sudah subscribe, sudah like, dan teman-teman bisa chat di kolom bawah ini ya untuk kita diskusi, untuk kita barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan, ada pertanyaan boleh, atau ada request video-video yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Baik, kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara membantu anak yang tidak doyan nasi. Ya, karena banyak ya, ternyata banyak anak-anak, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun ya, ada yang 9 tahun ya, itu nggak doyan nasi sama sekali ya. Dan ada yang minta terapi ke sini gitu ya, dan ada yang saya anjurkan untuk terapi mandiri. Nah, karena di sini kata kuncinya sebetulnya bagaimana orang tua bisa menterapi ya, bagaimana orang tua bisa menjadi programmer bagi putra putrinya. Baik, gimana sih caranya supaya kembali mau makan nasi lagi? Nah, yang paling penting dan perlu dipahami ya, teman-teman sekalian, bahwa ini proses tidak instan, bukan proses sulap ya, bukan proses yang dipetik jari langsung mau makan gitu ya. Ini butuh rangkaian proses yang secara kontinu ya, dilakukan terus ya, sehingga apa? Sehingga terjadi perubahan itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih anak ini nggak mau makan nasi? Ya, pasti kalau kita ingat ya di masa-masa sebelumnya, mungkin di masa kecil, masa bayi, atau di umur berapa ya sebelumnya, itu ada satu peristiwa yang membuat si anak ini mengalami seperti trauma ya. Dia merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidaknyamanan dengan yang namanya nasi itu. Nah, kalau dari beberapa klien itu ada yang ketika mencium baunya sudah langsung muntah, langsung nggak mau gitu ya. Ada yang karena benyeknya nasi itu langsung menolak ya. Ada yang melihat butiran nasi ya, itu langsung rasanya mual. Nah, kalau dilihat ya, dicermati ya, dan kita menggunakan intuisi kita ya, dari klien-klien yang tadi sudah menyampaikan, apa sih yang membuat anak itu tidak mau makan nasi ya. Tadi kan ada yang karena baunya ya, ada yang karena melihat bentuknya, ada yang karena lengket gitu ya. Nah, ini beda-beda teman-teman. Nah, ada juga yang kerasa ketika di tenggorokan itu dia langsung batuk, langsung muntah, merasakan nasi ketika di sini setelah mau dikunyah ya, ditelan itu kerasa langsung muntah gitu. Nah, secara fisiologis ya, secara organ baik-baik saja, karena makan yang lain pun bisa, makan daging bisa, makan makanan ayam bisa, hanya nasi aja yang nggak bisa masuk gitu. Kalau karena ada gangguan organ kan pasti semua makanan nggak bisa masuk dong.
Ini hanya nasi. Nah, jadi kalau kita ingat ke belakang, kita akan menemukan sebetulnya kata kunci ya penolakannya itu di mana. Nah, teman-teman yang punya kasus seperti ini, mulai kita gini, kita ngobrol dengan anak, ya kita ngobrol. Dek, apa sih yang membuat adik nggak mau makan nasi gitu? Nah, biasanya anak-anak jawabannya spontan. Pokoknya nggak mau gitu ya, nggak mau. Nah, kita tanya lagi, Dek, dari nasi itu apa yang adek nggak mau? Apanya dari nasi itu? Gitu. Satu waktu nanti dia akan menjawab, itu karena itu lengket, itu karena bau, itu karena melihat itu udah nggak enak gitu. Nah, ini ada tadi perbedaan-perbedaan di setiap anak. Jadi ketika nanti menggunakan keilmuan hipnosis, itu tidak asal dihipnosis ya, terus disugesti mulai mau makan nasi, itu nggak seperti itu. Harus ketemu kata kuncinya. Ya, kalau dalam bahasa hipnosis VAKGO-nya harus ketemu ya. Visual, auditory, kinestetik, gustatory, olfaktorinya. Pintu masuk dari indera ini harus diketemukan. Kenapa dia mengalami kondisi seperti itu? Kenapa nggak mau? Kenapa menolak seperti itu? Nah, ketika dia sudah mengatakan, aku nggak mau karena ketika masuk ke mulut itu rasanya langsung jelek, gitu. Rasanya langsung nggak enak gitu. Nah, kita bisa detailkan lagi. Rasa nggak enaknya ada di mana, Dek? Gitu. Di lidah sebelah mana lidahnya, gitu. Ketika kita menemukan lokasinya, kita menemukan kata kunci tadi, kita bisa mengubahnya. Nah, memang butuh waktu yang cukup untuk menemukan kata kunci itu. Butuh waktu yang cukup untuk kita menggali secara persis apa yang membuat itu terjadi. Ya, kalau Putra sendiri kan waktunya banyak gitu ya, di rumah sambil santai, sambil tiduran. Jadi ketika nanti orang tua menjadi programmer anak-anaknya, ini kan enak. Mau di mana aja bisa melakukan kajian ya, mengkaji, bisa menggali gitu ya, bisa exploring gitu ya, menemukan apa sih yang terjadi dalam pikiran ini gitu ya. Nah, setelah ketemu, nah apa yang harus dilakukan? Itu tergantung dari apa penyebabnya. Kalau si anak ini penyebabnya karena melihat langsung mual, berarti penyebabnya dari apa? Visual. Dari apa yang dilihat. Berarti ada rekaman secara visual dalam pikiran si anak itu tentang tadi nasi yang tidak enak bagi dia, nasi yang membuat dia mual gitu. Nah, lakukan editing seperti ngedit video seperti ngedit gambar gitu. Yang tadinya dia melihat nasi jijik, kita ubah dalam pikirannya supaya dia melihat nasi seperti makanan yang lainnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, seringkali orang tua datang ke tempat saya, Pak tolong punya biar bisa makan gitu. Saya bilang, loh gak bisa kayak gitu dong, ini gak fair nih gitu ya. Gak fairnya gimana? Ini putranya siapa gitu. Dan harusnya sebagai seorang orang tua harusnya, Pak gimana ya Pak biar saya bisa membantu anak saya kembali makan nasi gitu. Dan saya siap bantu ya, kalau saya siap bisa bantu sharing pengalaman seperti di video ini, oke. Tapi juga ada beberapa yang akhirnya mengambil trainingnya, kelas trainingnya, hipnosis atau NLP-nya, sehingga dia punya kemampuan sendiri untuk mengatasinya. Karena teman-teman, ketika ada persoalan itu, berarti ada kemungkinan persoalan lain juga akan terjadi ya dalam perjalanan kehidupannya. Karena ada proses-proses yang dimaknai tidak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya dia miliki seperti itu. Sehingga para orang tua
ketika belajar ya enjoy aja belajar, dapatkan ilmunya sehingga nanti bisa menjadi programmer bagi buah hati Bapak Ibu sekalian, buah hati bagi teman-teman sekalian. Nah, kembali ke tadi ya, bagaimana kalau penyebabnya karena ketika mencium bau nasi itu langsung muntah, langsung mual. Berarti ada indera ini penciuman, ada indera penciuman ya yang termemori di masa lalu ya, yang membuat dia seperti itu. Lalu bagaimana cara editingnya? Nah, karena ini inderanya penciuman, berarti kita menggunakan bau. Bau apa sih yang ada saat itu? Bau apa sih yang yang menjadikan bau itu menjadi pengalaman yang tadi membuat si anak jadi nggak mau makan nasi gitu. Nah, kalau kita korek ke masa kecil bisa juga dengan regresi. Namun ini butuh skill khusus ya, butuh skill terapis. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pengen cara yang mudah ketika tadi penyebabnya dari bau. Nah, kita minta si anak, Dek, baunya ada di mana yang nggak enak ketika ada nasi? Di sini atau di dalam sana ya. Baunya langsung bikin perutnya mual. Nah, ini. Banyak sekali teknik terapi yang bisa dilakukan. Ya, bisa dengan tapping, ya. Di tapping itu diketuk-ketuk aja. Kalau dia mengatakan di sini baunya nggak enak, ketuk-ketuk aja. Sambil diafirmasi. Nah, nasi baunya makin enak. Setiap kali mencium nasi, baunya jadi seperti roti gitu. Terus seperti itu. Ini diprogram. Nah, kalau tadi menolak nasinya karena imajinasi, berarti yang diubah adalah pengalaman imajinasinya. Kalau dia nggak maunya karena bau, yang diubah adalah pengalaman indera penciumannya. Kalau dia menolaknya karena perasaan di tenggorokan saat menelan, berarti yang diubah adalah rasa pada daerah menelannya. Nah, teman-teman, ini asik sekali ketika teman-teman bisa mengikuti apa sih yang sebenarnya terjadi pada buah hati teman-teman semuanya. Sehingga kita tahu persis perjalanannya, tahu persis bagaimana sih cara saya harus membantu dia. Karena ini kalau dalam keilmuan NLP hipnoterapi ya ini bukan penyakit ya, ini program yang nggak pas aja, program yang keliru gitu. Ya meskipun dalam diagnosa yang profesi lain bisa dijadikan dasar diagnosa penyakit ya, tapi kalau dalam NLP ini hanyalah satu tadi pengalaman di masa sebelumnya yang direkam terlalu kuat ya, dan itu dipertahankan hingga saat ini. Seperti fobia, seperti trauma, itu kan sebetulnya dia menyimpan pengalaman masa lalu dengan kuat dan dipertahankan hingga saat ini. Nah, kenapa dipertahankan? Karena penting gitu. Baik teman-teman, asik ya kalau kita bisa membantu buah hati kita sendiri ya, sehingga tentunya nggak hanya tadi mengatasi nggak mau makan nasi, banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita programkan untuk buah hati kita. Baik, karena ini tentunya butuh pembahasan yang spesifik lagi nih nanti. Kalau nanti kita bikin video lagi yang berikutnya, tapi saya tunggu loh teman-teman bisa subscribe dulu biar nanti video saya berikutnya langsung terbuka di HP teman-teman semuanya. Nah, seperti tadi ya, gimana cara ngatasi ketika dia nggak mau nasinya karena rasa. Nanti kita buat tool khusus ya, kita bikin video khusus untuk hal itu. Gimana sih ketika karena bau, kita bikin lagi yang khusus ya untuk anak yang nggak mau karena bau. Gimana sih kalau karena imajinasinya dia ya, seperti itu. Baik teman-teman, demikian jumpa lagi di channel YouTube Beta Terapi untuk masing-masing item ya terapinya, dan terus ikuti, mudah-mudahan memberikan makin manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan yang pasti ayo kita belajar bareng ya,
kita semangat untuk kita exploring ya diri kita sendiri, keluarga gitu ya. Jadi jangan semuanya diserahin ke terapis. Terapis juga manusia. Gitu. Terapis juga sama saja dengan Bapak Ibu sekalian, justru ketika orang tua bisa, itu akan lebih wow, lebih keren. Kenapa? Karena orang tua itu yang paling dekat dengan anak-anak. Terima kasih. Salam luar biasa, orang tua yang luar biasa, Bapak Ibu yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.